Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Hilal S Theory. Di video kali ini saya akan membahas tentang kisah memilukan yang menimpa Along, seorang vokalis dari grup band Spoon asal Malaysia. Pada tanggal 6 Januari tahun 2000, mayat Along ditemukan terikat di dalam sebuah karung goni. Dan ketika ditemukan, mayat Along sudah dalam keadaan mulai membusuk. Hal itu dikarenakan mayat Along ternyata sudah 10 hari berada di dalam karung tersebut. Selain itu, ditemukan adanya bekas luka jeratan di leher korban. Kematian Along ini cukup menggemparkan publik Malaysia pada saat itu. Bagaimana tidak, waktu itu Along tengah berada di puncak karirnya bersama grup band Spoon. Lantas, siapakah orang yang dengan keji tega menghabisi Along dengan cara yang seperti itu? Dan apa motif dibalik semua ini? Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu grup band Spoon. Spoon adalah grup band asal Malaysia dan pemilik lagu Rindu Serindu-Rindunya. Kalau dari lagunya, kalian pasti udah sering denger lah ya. Ya kan, lagu ini cukup populer juga di Indonesia. Spoon merilis album pertamanya pada tahun 1998 yang berjudul Spoon, sama seperti nama bandnya. Lagu Rindu Serindu-Rindunya termasuk dalam album pertamanya ini. Peluncuran album pertama Spoon mendapat respon baik dari masyarakat dan meledak di pasaran. Sejak saat itu, nama Spoon mulai dikenal luas dan memiliki banyak penggemar. Setelah sukses di peluncuran album pertama, 1 tahun berikutnya di tahun 1999, Spoon kembali merilis album keduanya yang berjudul Kembali Merindu, yang juga meledak di pasaran Malaysia hingga ke Indonesia. Akan tetapi, kesuksesan ini justru akan membawa petaka bagi sang vokalis di kemudian hari. Sabiul Malik bin Safi, atau yang lebih dikenal dengan nama Along, lahir pada 22 April 1980 di Seremban, Malaysia. Along meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yaitu 19 tahun. Di tanggal 25 Desember tahun 1999, Along tiba-tiba menghilang. Pihak keluarga sempat mencari sendiri keberadaan Along, namun hasilnya nihil. Akhirnya keluarga melaporkan hilangnya Along ini ke kepolisian dan membeberkannya ke media. Polisi Malaysia langsung bergerak untuk mengusut hal ini. Setelah berbagai penyelidikan, di hari ke-10, tanggal 6 Januari tahun 2000, yang mana saat itu bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, polisi berhasil menemukan Along namun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jasad Along ditemukan di sebuah lereng bukit, tepatnya di kilometer 28, Jalan Kuala Kelawang, Genting Peras, Jelebu, Negeri Sembilan. Saat ditemukan, kondisi mayat Along sudah dalam keadaan membusuk. Oleh pelaku, jenazah Along dimasukkan ke dalam karung goni dengan posisi meringkuk seperti bayi dalam kandungan. Dari hasil autopsi, ditemukan adanya bekas jeratan di leher korban. Keluarga Along sempat tidak yakin jika jenazah itu adalah Along. Di saat situasi genting seperti ini, tiba-tiba ada seseorang misterius yang menelpon keluarga Along dan mengaku telah menculik Along. Si orang misterius ini bilang kalau Along sedang bersama dia. Kemudian si penculik meminta uang tebusan sebesar 500.000 ringgit untuk pembebasan Along. Hal ini yang membuat keluarga semakin yakin jika Along masih hidup dan jenazah yang ditemukan bukanlah Along. Tapi setelah hasil tes DNA keluar, menyimpulkan jika jenazah tersebut adalah benar-benar Along. Dan orang misterius tadi adalah penipu yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Dan si penipu akhirnya berhasil ditangkap kepolisian. Tetapi setelah pelaku pembunuhan Along ditangkap, usut punya usut, pelaku pembunuhan Along adalah seorang anggota kepolisian yang bernama Muhammad Yaakob Demiati. Di tanggal 25 Desember 1999, sekitar pukul 10 malam, Along dipaksa oleh Yaakob untuk naik ke mobil yang ia naiki. Di dalam mobil tersebut terdapat satu orang lagi, yaitu pengemudi mobil tersebut. Di dalam mobil terjadi percekcokan antara keduanya. Yaakob menginterogasi Along dengan berbagai pertanyaan. Jadi Yaakob ini ternyata menuduh jika Along telah berselingkuh dengan istrinya. Sebab Yaakob mengaku pernah melihat Along berduaan di dalam mobil bersama dengan istrinya. Namun Along menyangkal tuduhan tersebut
Along mengaku jika tidak ada hubungan spesial antara dia dengan istri Yakob. Namun Yakob tidak mempercayai itu. Bahkan selama interogasi di dalam mobil tersebut, Yakob beberapa kali memukul-mukul kepala Along. Seorang yang mengemudikan mobil tersebut merasa khawatir jika terjadi apa-apa dengan Along. Ia meminta kepada Muhammad Yakob untuk tidak mencederai Along. Apalagi Along adalah seorang artis yang cukup terkenal di Malaysia. Tentunya jika Along sampai kenapa-napa, urusannya pasti bakalan panjang. Kemudian Yakob mengarahkan pengemudi mobil tersebut ke kawasan sepi di kilometer 28 Jalan Kuala Kelawang, Genting Peras, Jelebu. Sesampainya di kawasan tersebut, Yakob meminta diturunkan di sana dengan alasan ingin membuang air kecil. Lalu meminta sopir untuk meninggalkan mereka berdua di sana dan meminta kembali beberapa saat kemudian. Diduga Along dihabisi dipukul 1 dini hari dengan cara dijerat bagian lehernya. Beberapa saat kemudian, mobil yang ia tumpangi kembali ke tempat tersebut. Namun sang sopir merasa heran karena Yakob hanya seorang diri. Ia lalu menanyakan kepada Yakob kemana Along. Namun Yakob meminta sopir untuk diam saja. Setelah dilakukan berbagai persidangan, Muhammad Yakob divonis dengan hukuman mati. Di tahun 2009, Yakob sempat mengajukan banding, namun upaya tersebut ditolak oleh Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Akan tetapi setelah revisi undang-undang di Malaysia di tahun 2023, Muhammad Yakob dibebaskan dari penjara. Hal ini jelas membuat keluarga dan penggemar Yakob marah. Sebab, ngapain Yakob diberi kesempatan bebas, sedangkan Along sudah tidak mungkin diberi kesempatan untuk hidup kembali. Nah, jadi sebenarnya siapa sih istri dari Muhammad Yakob? Dan apa hubungannya dengan Along sampai-sampai Yakob cemburu buta begitu? Jadi wanita itu bernama Salina Ali. Di saat peristiwa tersebut, Salina Ali memang mengenal Along. Sebab Salina Ali bekerja di sebuah label musik yang menaungi grup band dan penyanyi-penyanyi Malaysia, termasuk grup band Along dan kawan-kawannya, yaitu band Spoon. Jadi kedekatan Along dan Salina Ali didasari sebagai rekan kerja belaka, namun diartikan lain oleh Muhammad Yakob. Cemburu buta telah menggelapkan mata dan hati Yakob. Setelah peristiwa tersebut, jelas meninggalkan trauma dan tekanan yang mendalam bagi Salina Ali. Ia kemudian memutuskan mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Dan kini, Salina Ali telah membuka sebuah bisnis kuliner di Malaysia. Hal yang bisa dipelajari dari kisah ini, belajarlah untuk mengendalikan emosi supaya tidak melakukan tindakan yang justru merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Dan kalau kalian sewaktu-waktu nanti merasa cemburu dan curiga dengan pasangan kalian, cobalah untuk tidak langsung berbuat atau berkata yang di luar kendali. Sebab jika tuduhan itu salah dan kalian terlanjur bertindak bodoh, maka resikonya adalah penyesalan yang panjang, bahkan bisa seumur hidup menyesali perbuatan bodoh kalian tersebut. Ya karena kalau dituduh-tuduh selingkuh terus, padahal nggak pernah selingkuh kan capek juga. Lama-lama pasangan kalian bosen. Karena bosen, ya akhirnya malah beneran selingkuh dan ninggalin kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Hilal Esteori mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.